Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Rika Elvia SPD di pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Istilah penginderaan jauh tentu masih terasa asing terdengar di telinga kalian. Di era modern ini, penginderaan jauh banyak memberikan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Kamu pernah nggak menggunakan Google Map? Tentu jawabannya pernah kan? Secara tidak langsung, kamu sudah menggunakan penginderaan jauh. Lalu, apa sih penginderaan jauh itu? Apa saja komponen yang diperlukan oleh penginderaan jauh? Serta apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pengertian dari penginderaan jauh itu sendiri yaitu ilmu dan seni atau teknologi untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, suatu daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat perekam yang disebut dengan sensor, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, dan gejala yang akan dikaji. Jadi dapat kita simpulkan atau yang perlu digarisbawahi dalam pengertian geografi penginderaan jauh ini adalah tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, dan gejala yang akan dikaji. Nama lain dari penginderaan jauh atau istilah-istilah lain agar kalian tidak merasa bingung, penginderaan jauh ini bisa juga disebut dengan PJ atau Indraja. Keduanya hanya sebatas singkatan aja. Dan dalam bahasa Inggris, penginderaan jauh dikenal juga dengan remote sensing. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh ini yaitu sebuah kelengkapan yang harus ada di dalam penginderaan jauh. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, mungkin gambar ini terlihat agak rumit dan cukup membingungkan. Nah, dari gambar ini adalah komponen-komponen atau proses-proses dalam penginderaan jauh, mulai dari sumber tenaga, objek, dan sampai alat pengguna. Nah, di sini kita akan membahas komponen-komponen penginderaan jauh itu terdiri atas 6. Yang pertama adalah sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, citra, dan pengguna data. Kita akan mengkaji satu persatu. Kita mulai dari sumber tenaga. Nah, dalam proses penginderaan jauh ini sama halnya seperti kalian selfie. Kalian pernah selfie kan? Nah, apa-apa saja yang akan kalian butuhkan pada saat selfie? Nah, proses dalam selfie sama dengan proses dalam indraja. Yang membedakan adalah objek pada saat kalian selfie itu adalah wajah atau diri kalian sendiri. Sedangkan pada penginderaan jauh yang menjadi objek kita di sini adalah permukaan bumi. Nah, untuk sumber tenaga pada saat selfie kita menggunakan flash yang ada pada kamera. Tapi pada saat penginderaan jauh, nah di sini pada penginderaan jauh sumber tenaganya terdiri atas 2. Ada sistem pasif dan ada sistem aktif. Nah, apa yang membedakan keduanya? Sistem pasif itu adalah bersumber dari tenaga alami, yaitu matahari. Sedangkan sumber atau sistem aktif itu adalah bersumber dari tenaga buatan, yaitu gelombang elektronik. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ilustrasi dari perbedaan antara sistem pasif dan sistem aktif. Nah, pada ilustrasi ini, pada sistem pasif, sumber tenaga yang kita gunakan di sini adalah matahari. Matahari akan memancarkan cahayanya ke permukaan bumi, nanti akan ditangkap oleh sensor. Nah, sedangkan pada sistem aktif, sumber tenaganya sudah langsung terpasang pada satelit. Nah, jadi tanpa adanya tenaga yang lain. Intinya di sini adalah tenaga yang kita gunakan adalah tenaga buatan. Nah, tapi untuk sistem pasif ada kekurangannya. Kekurangan dari sistem pasif ini adalah
hanya bisa dilakukan pada saat siang hari karena sumber tenaga yang kita gunakan adalah matahari. Selanjutnya kita masuk komponen yang kedua, yaitu adalah atmosfer. Nah, atmosfer memiliki fungsi yang sangat besar. Nah, apa saja dia fungsinya? Dapat menyerap, memantulkan, menghamburkan, dan meneruskan radiasi elektromagnet. Penginderaan jauh hanya dapat dilakukan pada spektrum gelombang tertentu. Dalam keadaan ini, atmosfer dapat meneruskan radiasi yang cukup ke arah sensor. Bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Nah, dapat disimpulkan atmosfer ini adalah perantara antara sumber tenaga dengan objek. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Spektrum itu adalah rentetan susunan cahaya. Nah, berdasarkan gambar bisa diperhatikan di sini gambar ilustrasi spektrum elektromagnetik. Nah, bisa kita susun mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, kemudian sinar cahaya tampak, inframerah, dan gelombang radio. Nah, kalian lihat di bagian tengah, di situ ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah cahaya yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Nah, hanya berada pada panjang gelombang itu 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Atau yang sering kita dengar itu adalah Meiji-ku Hibiniu, mulai dari warna merah sampai warna ungu. Itulah yang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi target perekaman dalam penginderaan jauh. Nah, setiap objek memiliki karakteristik objek dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Nah, objek yang banyak memantulkan cahaya akan terlihat lebih gelap. Sedangkan objek yang banyak menyerap cahaya akan terlihat lebih cerah. Nah, bisa dilihat di sini gambar citra. Nah, pada citra ini, perairan, kenampakan perairan dan tanaman terlihat agak gelap. Nah, kenapa? Karena perairan dan tanaman dia lebih banyak memantulkan cahaya daripada menyerap cahaya. Maka pada hasil citranya akan terlihat lebih gelap. Nah, berbeda dengan kenampakan atap perumahan dan atap-atap industri. Nah, dia terlihat lebih cerah. Nah, kenapa? Karena atap perumahan dan atap-atap pabrik dia lebih banyak menyerap cahaya daripada memantulkan cahaya. Nah, makanya pada hasil citranya akan terlihat lebih cerah. Nah, bisa dipahami kan apa-apa saja, apa yang dimaksud dengan objek dan bagaimana karakteristik dari setiap objek yang akan kita teliti. Next, kita lanjut komponen berikutnya. Yang keempat itu adalah sensor. Sensor di sini yaitu alat perekam. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, pada saat selfie kita memerlukan alat perekam, yaitu berupa kamera. Nah, pada penginderaan jauh, alat perekam yang kita gunakan itu disebut dengan sensor. Di sini sensor terdiri atas dua jenis. Ada sensor fotografik, ada sensor elektronik. Nah, sensor fotografik yaitu adalah sensor yang menggunakan kamera. Nah, nanti hasilnya berupa citra foto. Nah, sedangkan sensor elektronik dia menggunakan scanner dan hasilnya itu berupa citra non-foto. Oke, kita lanjut komponen berikutnya, wahana. Wahana itu adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Nah, jadi wahana ini adalah tempat atau wadah untuk meletakkan sensor. Nah, atau dalam bahasa penginderaan itu adalah kendaraannya. Nah, pada wahana ini semakin tinggi posisi wahana,
maka cakupan wilayahnya akan semakin luas, tetapi dia tidak detail. Nah, apa-apa saja wahana yang biasa digunakan? Bisa seperti bom, helikopter, ada pesawat udara, ada balon stratosfer, roket, dan satelit. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, wahana yang digunakan di mana cakupan wilayah yang paling luas, yang paling banyak kita dapatkan itu adalah menggunakan wahana satelit. Karena posisi satelit itu lebih tinggi. Nah, bisa kan dipahami apa itu wahana. Kemudian, komponen berikutnya itu adalah data. Di sini data ada dua, yaitu data visual dan data digital. Data visual yaitu data yang diperoleh melalui hasil dari interpretasi citra dengan menggunakan alat yang disebut dengan stereoskop. Nah, apa fungsi dari stereoskop ini? Yaitu alat untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kalau kita simpulkan, data visual ini adalah data yang bisa kita amati secara langsung. Nah, seperti citra. Citra ini bisa kita amati secara langsung, kita bisa melihat apakah itu jalan, apakah itu gedung, apakah ini hutan, atau mungkin ini perkebunan, bisa kita amati dengan menggunakan alat yang disebut dengan stereoskop. Nah, sedangkan data digital yaitu data yang diperoleh melalui penggunaan software yang dikhususkan untuk penginderaan jauh. Nah, yang diterapkan pada komputer. Nah, maksudnya di sini apa? Data digital ini masih butuh diproses. Nah, masih butuh proses untuk memperoleh data ini. Nah, seperti titik koordinat. Untuk menentukan titik koordinat, kita butuh data digital. Kita harus memprosesnya dulu menggunakan perangkat komputer. Nah, itulah perbedaan antara data visual dan data digital. Nah, untuk data visual ini nanti dia terdiri atas ada citra foto dan non foto. Nah, baiklah kita akan bahas komponen yang berikut, itu adalah citra. Nah, citra merupakan hasil keluaran dari sensor. Nah, kalau pada saat kalian selfie, nah apa hasil yang akan kalian dapatkan? Itu berupa cetak print out dari atau disebut juga dengan foto, pas foto ya. Nah, kalau di dalam penginderaan jauh, hasil keluaran dari sensor itu disebut dengan citra. Nah, di sini citra ini terdiri ada citra foto dan citra non foto. Nah, apa perbedaan keduanya? Nah, kita lihat apa perbedaan citra foto dan non foto. Yang pertama, kita lihat dari sensornya. Nah, atau alat perekamnya. Nah, pada citra foto, sensor yang kita gunakan itu adalah kamera. Sedangkan pada citra non foto, nah sensor yang kita gunakan itu adalah non kamera atau scanner kamera yang detektornya adalah non film. Nah, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari detektornya. Detektor pada citra foto itu menggunakan film. Sedangkan detektor pada citra non foto menggunakan pita magnet, termistor, fotovoltaik, dan fotokonduktif. Nah, itu dia. Yang ketiga, berdasarkan proses perekamannya. Berdasarkan proses perekamannya, citra foto itu dia dalam bentuk fotografi atau kimiawi. Nah, sedangkan pada citra non foto, proses perekamannya itu adalah berupa elektronik. Nah, yang keempat, perbedaannya itu kita lihat dari mekanisme rekam. Nah, pada citra foto, mekanisme rekamannya dilakukan secara serentak. Jadi secara serentak semuanya ya. Nah, sedangkan pada citra non foto, mekanisme perekamannya dilakukan secara parsial. Nah, yang kelima, perbedaan antara citra foto dan non foto dilihat dari spektrum elektromagnetik. Nah, pada citra foto, spektrum elektromagnetik yang digunakan adalah spektrum tampak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, spektrum tampak itu adalah Meiji Kuhibinyu, mulai dari warna merah sampai warna ungu.
Nah, sedangkan spektrum elektromagnetik pada citra non-foto, selain dia menggunakan spektrum tampak, dia juga menggunakan spektrum termal dan gelombang mikro. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, seperti apa hasil dari citra foto dan citra non-foto. Nah, ini gambarnya ya, bisa dipahami, bisa dilihat. Nah, nampak perbedaan antara citra foto dan non-foto. Oke, kita lanjut yang terakhir, komponen dari penginderaan jauh atau inderaja. Yang terakhir itu adalah pengguna data. Pengguna data itu adalah orang atau badan pemerintahan yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Nah, jadi dari data atau dari citra yang sudah kita peroleh tadi nanti akan digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, siapa saja dia? Banyak. Ada orang-orang mungkin di bidang pemerintahan. Nah, dia akan memanfaatkan dan menggunakan citra tadi. Nah, itu disebut dengan pengguna data, yaitu orangnya ya. Dari komponen yang telah disampaikan tadi, nah sudah jelas. Nah, kita review sedikit tentang komponen dan bagaimana proses dari penginderaan jauh. Nah, kita mulai dari sumber tenaga. Sumber tenaga yang pertama itu adalah matahari, kemudian dia akan memancarkan cahayanya ke permukaan bumi, ke objek melalui atmosfer atau jendela atmosfer. Kemudian sensor akan menangkap pancaran cahaya atau yang tertangkap pada objek. Kemudian sensor akan mengeluarkan hasil berupa data, ada data visual dan data digital. Data visual ini bisa berupa data dalam bentuk citra foto dan citra non foto. Dan terakhir itu adalah pengguna data, yaitu orang yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh tersebut. Nah, semoga bisa dipahami bagaimana proses dan komponen-komponen dari penginderaan jauh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penginderaan jauh. Nah, berarti penginderaan jauh ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita lihat dari kelebihannya. Kelebihan penginderaan jauh itu yang pertama adalah melalui penginderaan jauh, wilayah yang dipetakan lebih luas dan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi cakupan wilayah yang akan kita teliti itu lebih luas. Nah, itu kelebihannya. Dan waktu yang digunakan itu lebih singkat. Nah, kelebihan yang kedua itu dapat menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. Nah, contoh mungkin daerah pegunungan, puncak, atau mungkin daerah jurang. Nah, dengan penginderaan jauh kita bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sulit kita jangkau tersebut. Nah, kelebihan yang ketiga itu memberikan informasi yang lebih jelas. Nah, itu dia kelebihan yang ketiga. Dan yang keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, jadi tadi kan kita ada bahas apa saja komponen. Nah, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja di sini. Nah, itu kelebihannya. Sedangkan kekurangan dari penginderaan jauh, yang pertama, tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang karena harus memiliki keahlian yang mumpuni. Nah, yang kedua, kekurangannya itu adalah peralatan yang digunakan relatif mahal. Nah, dari kelebihan tadi, walaupun dia tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, tapi alat-alat yang digunakan itu relatif mahal. Nah, itu dia ya, kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh. Oke, yang terakhir, manfaat dari penginderaan jauh. Nah, manfaat penginderaan jauh ini sangat banyak. Nah, terutama di berbagai bidang. Nah, yang pertama di bidang hidrologi atau di bidang perairan. Nah, apa manfaat dari penginderaan jauh? Yaitu memantau pola aliran sungai dan bisa juga memantau daerah rawan banjir. Itu di bidang hidrologi. Intinya di sini yang berhubungan dengan perairan, kita bisa memanfaatkan penginderaan jauh. Yang kedua, di bidang geologi atau batuan. Nah, manfaat penginderaan jauhnya adalah kita bisa mengetahui jenis dan struktur batuan. Kemudian juga bisa memetakan penyebaran mineral dan hasil tambang.
Yang ketiga itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian, manfaat penginderaan jauh yaitu memperkirakan awal musim tanam dan juga bisa memetakan kesesuaian lahan. Nah, jadi ada 3 manfaat dari penginderaan jauh. Nah, di bidang yang keempat itu di bidang meteorologi atau meteorologi ini adalah ilmu yang membahas tentang cuaca dan iklim. Nah, apa manfaatnya? Yaitu bisa memetakan iklim dan menganalisis cuaca serta mendeteksi polusi udara. Itu dia manfaat di bidang meteorologi. Yang kelima di bidang oceanografi atau di bidang kelautan. Nah, penginderaan jauh ini berfungsi atau bisa dimanfaatkan untuk memantau gelombang dan pasang surut air laut. Kemudian juga bisa memetakan perubahan garis pantai. Dan yang terakhir di bidang luar angkasa, yaitu mengamati benda-benda yang ada di angkasa, kemudian meneliti planet-planet yang ada di luar angkasa. Nah, saya hanya bisa menjelaskan manfaat penginderaan jauh di berbagai bidang, hanya 6 bidang, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat penginderaan jauh di bidang-bidang yang lainnya. Nah, kalian bisa baca juga di sumber-sumber atau buku paket yang lainnya. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan tentang penginderaan jauh ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kalian. Nah, saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.